Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin berbagi ilmu buat kawan-kawan semua, terutama para pecinta organik. Nah, saya ini sedang ada di lahan cabai. Dan di sini saya merawat rumput, yang mana rumput ini sangat berguna untuk tanaman saya sendiri. Ini sengaja saya rawat, tidak saya cabut, karena sepertinya dia tidak mengganggu, malah memberikan keuntungan yang luar biasa terhadap tanaman. Seperti apa jenis rumputnya? Ayo kita lihat. Nah, ini adalah rumput yang saya rawat. Jadi nanti di sana di lahan seluas ini banyak tumbuhan seperti ini tidak saya cabut dan sengaja saya rawat karena akan saya jadikan POC yang kandungannya sama dengan KNO3 merah. Nah, tonton videonya sampai selesai bagaimana proses pengolahannya dan bagaimana aplikasinya. Nah, sekarang saya akan mencabut rumput yang sudah lumayan banyak ini. Untuk saya racik, saya kelola untuk menjadi POC yang kandungannya sama dengan KNO3 merah. Ya. Ini harus dicabut langsung beserta akar-akarnya. Ini banyak, jadi memang sengaja saya rawat biar lebih banyak stoknya. Nah, di situ juga ada, saya cabut. Langsung dicabut aja. Ya, lanjut di atas itu masih banyak. Ayo kita cari, kita ambil. Ini juga kita cabut. Banyak. Ini lagi. Jadi memang sengaja saya rawat ini, tidak saya cabut. Karena tanaman juga butuh kandungan dari rumput ini. Ini namanya krokot ya. Jadi ada orang yang mengatakan ini namanya krokot. Kita sudah punya banyak stok krokot ya. Jadi namanya krokot. Ini yang kalau sudah besar, jadi batangnya merah dan daunnya seperti ini. Ini ada biasanya kecil, nah kayak gini sama, tapi ini bukan. Daunnya sama, jadi lebih besar yang krokot. Yang kita jadikan POC nanti KNO3 ini akan saya campur dengan bahan yang ada di rumah. Nanti akan saya kelola di rumah. Jadi silahkan ikuti video ini sampai selesai. Jadi rumput ini kalau kawan-kawan menemukan di lahan, kalau mau dirawat gak jadi masalah karena ini tidak mengganggu kepada tanaman kita. Jadi bisa dirawat sampai tumbuh besar kayak gini. Nah, kayak gini. Baru nanti dicabut. Karena akarnya tidak terlalu melebar, jadi dia tidak akan merusak pergerakan akar yang tanaman di sekitarnya. Beda dengan tanaman yang akarnya memang merambat dan menghambat pertumbuhan akar tanaman inti. Nah, tanaman ini selain buat cocok untuk kita jadikan POC, ini juga sangat cocok sekali untuk tubuh, untuk kesehatan kita. Jadi untuk kesehatan jantung, terus menurunkan kolesterol, terus juga untuk yang diet ya. Karena kandungan krokot ini memiliki kandungan magnesium. Di sini juga ada magnesiumnya, selain kalsium juga ada magnesium dan juga ada fosfatnya juga. Makanya tanaman ini
kalau kita racik, kita kelola menjadi POC, ini sangat bagus untuk tanaman. Jadi bisa diaplikasikan pada tanaman yang masih fase generatif maupun fase vegetatif ya. Karena fosfat, magnesium dan kalsium itu sama-sama dibutuhkan oleh tanaman, baik itu tanaman vegetatif maupun generatif. Ini akan saya kelola lagi untuk menjadi bahan POC yang nantinya akan saya aplikasikan pada tanaman, baik itu tanaman yang sudah masuki fase generatif, masih fase vegetatif maupun fase generatif. Agar nantinya kalium yang ada, magnesium, kalium dan fosfat yang ada di rumput ini ya, rumput krokot ini itu bisa diserap langsung oleh tanaman. Jadi kalau kita hanya sebatas mengeringkan lalu menaruhnya, ini takut proses penyerapan kandungan yang ada di dalam rumput ini tidak maksimal. Makanya harus dikelola dulu untuk kita jadikan POC, baru diaplikasikan ke tanaman. Oke, kita lanjut pada proses pembuatan POC krokot ini. Nah, sebagai bahan campuran untuk krokot tadi, ini menggunakan air jakaba. Cuman jakabanya sudah tua ini. Ini sudah lapuk, sudah tua. Tapi ini bisa dijemur. Terus setelah dijemur, nanti ketika jadi tepung, bisa dijadikan biang lagi. Tidak jadi masalah, meski lapuk. Ini akan tetap saya simpan. Saya akan jadikan tepung jakaba seperti video saya sebelumnya perihal tepung jakaba. Jadi dijemur, nanti ketika kering baru kita haluskan dan bisa dijadikan biang. Nah, ini yang akan menjadi bahan campuran krokotnya. Oke, sebelum saya mulai proses pencampuran, saya perkenalkan dulu hal yang harus kalian siapkan ya. Jadi setelah krokot sudah dikumpulkan, maka bahan yang harus digunakan tentunya itu adalah air jakaba ya. Coba kesini, ini air jakaba. Nah, ini air jakaba yang sudah lama, tadi sudah saya informasikan buat kawan-kawan ya. Jadi air jakaba krokot ya. Terus siapkan wadah, tong. Terus sebagai starternya ya, ini M4. Ini M4 cuma wadahnya ya. Isinya ini sudah racikan. Jadi M4 yang pernah saya kembangkan dulu, isinya ini sudah racikan. Terus molase. Ini sisa sudah lama di saya. Jadi molase M4 ini sebagai starternya. Nah, nanti yang krokot ini kita cincang, kita taruh ke dalam wadah sini, terus dicampur dengan air jakaba dikasih M4. Tekniknya adalah saya akan melakukan proses pencecahan. Jadi kalau akar ini jangan dibuang, kita potong beda, nanti dibersihkan lagi ya, dibersihkan dan dicampur. Jadi potong, nanti akarnya ini juga dicampur. Ini terakhir habis. Nah, lihat sini. Jadi dicecah kecil-kecil. Nah, proses pencecahan ini sebenarnya dilakukan untuk mempercepat proses pembusukan, atau nanti ketika direndam itu lebih mudah. Untuk takaran airnya, pastikan krokotnya itu terendam semua. Dan seperti ini. Terus molase
Ini yang ada sedikit saya tuangkan semua molase ini. Untuk dosis molase untuk dosis M4 nya ini cukup menggunakan 250 atau 500 ml. Molase cukup satu cuma itu. Terus molase bisa diganti gula. Cukup diperkirakan ini tidak terlalu istilahnya, enggak ada istilah terlalu banyak molase, enggak. Jadi saya biasa enggak mengukur, kalau pakai gelas air mineral menggunakan 250 ml. Habiskan saja semuanya. Dan ditutup ya, ditutup rapat. Ini bisa dilapis plastik atau kain, tutup rapat biar tidak ada hewan masuk ya. Tutup. Setiap 3 hari sekali diaduk, diaduk atau enggak usah diaduk sama. Kalau saya memilih diaduk biar merata proses pencampurannya, biar proses pembusukannya pun juga lebih cepat ya. Ini bisa diaduk karena ini akan ditutup rapat, terus taruh di tempat yang tidak terpapar sinar matahari, jadi tidak terkena terik sinar matahari. Nanti ketika usia 2 minggu, ini semakin lama semakin bagus ya, minimal 2 minggu bisa langsung diaplikasikan di tanaman. Oke, ini adalah proses pembuatan Jakaba Extra KNO3, jadi Jakaba rasa KNO3. Mudah-mudahan ini bisa nambah ilmu buat rekan-rekan semua dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba di rumah.